Guys, gua kali mau review tentang pesona tempat sejarah di NTT yang menjadi warisan budaya. Sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, banyak sekali peninggalan sejarah di NTT yang menjadi objek wisata yang sudah dikunjungi. Nah, tidak menyuguhkan cerita sejarah, tapi dibaliknya namun juga di objek wisata ini punya latar belakang yang profesional. Yang pertama, PT Concordia. Nah, salah satu objek wisata di NTT yang berlatar sejarah yang bisa kalian kunjungi adalah Benteng Concordia atau Benteng Fort Concordia. Nah, benteng yang terdapat di kota Kupang dibangun oleh Portugis yaitu Peter Antonio Taverio. Nah, untuk tujuan pembangunan benteng ini adalah untuk lokasi pertahanan Portugis saat itu. Nah, pada tahun 1942, benteng yang juga terkenal dengan nama layang dikuasai oleh VOC. Kedua, benteng None. Nah, satu lagi situs benteng yang ada di NTT yang bisa menjadi lokasi wisata seru adalah benteng None. Nah, benteng ini juga terkenal dengan benteng Raja Amanoban ya. Nah, benteng ini dibangun pada zaman kerajaan dan sudah berumur ratusan tahun. Nanti untuk letaknya ada di Desa Lelat, Kecamatan Kunala Kuat Nana, Nusa Tenggara Timur. Peninggalan sejarah NTT, benteng None memiliki oleh suku Tahoe. Nah, dan dikelola oleh Papa Kores Tahoe. Nah, mereka ini benteng sudah berdiri sejak 1820 sehingga umurnya sudah mencapai 9 generasi hingga saat ini ya. Ketika itu jembatan 9 seram ya. Bila kalian berkunjung ke NTT mengunjungi jembatan seram menjadi satu alternatif kunjungan yang sudah penuh dengan makna sejarah. Nah, jembatan ini membuka adalah kota Kupang yang ada di pusat dengan Kupang di bagian barat. Nah, daerah seram ini juga termasuk dalam Kelurahan Veto dan Kelurahan Aimata. Nah, keempat, Kampung Adat Pena. Nah, salah satu situs sejarah lainnya ada di NTT yang wajib kalian masuk. Nah, kunjungan liburan kalian adalah Kampung Adat Pena. Nah, Kampung Adat ini sudah berusia ratusan tahun dan dihuni beberapa suku sekaligus. Nah, sehingga kampung adat ini bisa menjadi contoh sikap toleransi kuno yang sudah dilestarikan sejak ratusan tahun yang lalu. Kelima, Danau Ranamase. Nah, Danau Ranamase ini adalah sebuah danau ya di daerah tinggi Kuruni Ranamase, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, memiliki panorama indah dan sejuk udara. Nah, bukan hanya sekedar tempat wisata saja, tapi tanah ini juga menyimpan sejarah di masa lampau. Nah, Danau Ranamase terletak pada ketinggian 1.200 mtpl dan memiliki kedalaman 43 meter dengan luas 5 hektar. Tanah Ranamase menjadi tanah terbesar di Manggarai ya. Keenam, Kampung Adat Bena Forest ya. Terletak di Kabupaten Ngada Forest, Kampung Adat Bena, sebuah adat ya. Hasil bertahan tradisi dan budaya nenek moyang mereka. Nah, desa ini kalian dapat melihat rumah adat yang unik, lapangan batu, dan atap leluhur yang merupakan peninggalan prasejarah. 7. Gua Forest. Nah, Gua Liang Bua terletak di Kabupaten Manggarai Forest dan terkenal sebagai tempat penemuan fosil hobbit ya. Nah, fosil-fosil diperkirakan sekitar 190 hingga 5.000 tahun. Nah,
Penggalian di gua ini terus dilakukan untuk membuka lebih banyak situs manusia ini. 8. Situs warisan dunia Komodo di Nusa Tenggara Timur. Terletak di Kepulauan Komodo, NTT, situs warisan Komodo adalah tempat tinggal bagi gajah Komodo yang merupakan hewan terbesar dunia. Nah, pulau-pulau sekitar Taman Nasional Komodo juga memiliki sejarah yang bersejarah ya, dengan temuan-temuan fosil manusia purba dan alat-alat batu dan juga kehidupan manusia purba. Nah, batu cermin sebuah gua yang terletak di Labuan Bajo, Flores. Nah, nama berasal dari cermin alami yang dihasilkan oleh permukaan batu yang di dalam di gua saat terkena sinar matahari ya. Nah, gua ini memiliki bersejarah dan ditemukan lukisan dinding kuno diyakini berasal dari zaman Neolitikum. Nah, dia review tentang pesona tempat sejarah di NTT yang menjadi warisan budaya. Sekian dari gua.